warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau ngasih tips cara agar mendapatkan pekerjaan untuk pemula. Nih guys, penting banget ya, apalagi buat kalian yang baru lulusan SD, SMP, SMA maupun sarjana S1. Nih guys, penting banget ya buat kalian yang bingung gimana dan dari mana cara mulainya untuk melamar sebuah pekerjaan, karena emang belum punya pengalaman sama sekali, karena emang baru lulus sekolah. Ini guys, penting banget ya, jangan lupa nonton sampai selesai. Yang pertama itu kalian harus percaya diri dan berpenampilan rapi. Saat kalian melamar ke sebuah perusahaan, kalian harus percaya diri. Kalian harus percaya diri dan berpenampilan rapi saat melamar ke sebuah perusahaan. Kalian tunjukkan rasa percaya diri kalian kepada perusahaan tersebut. Dan yang kedua, kalian melamar pekerjaan harus yang layak. Kalian layak untuk diterima, bukan yang minim untuk diterima. Kenapa aku bilang minim untuk diterima? Seperti ini ya guys, ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan gitu ya, 1000 karyawan. Jangan sampai kalian melamar gitu ya, melamar ke sebuah yang minim, yang emang kriterianya harus membutuhkan paklaring ya. Ini rata-rata di sebuah perusahaan pabrik ya, kebanyakan emang membutuhkan paklaring. Pasti kalian berpikir, dari mana buat dapat paklaring gitu ya, kerjanya aja juga belum. Nih guys, usahakan tadi ya, poin pertama itu rasa percaya diri. Jadi usahakan nih ya guys, yang kedua itu usahakan kalian saat melamar pekerjaan jangan langsung ke yang minim untuk diterima, tapi usahakan kalian harus bertahap gitu ya, dari bawah gitu. Jangan sampai kalian emang sih, siapa sih yang nggak mau yang gajinya gede gitu langsung UMR gitu. Misalkan UMR sih Anjur atau Sukabumi gitu ya guys, rata-rata Sukabumi 4 juta sampai 3 juta, siapa yang nggak mau gitu ya guys. Nah gini ya guys, rasa percaya diri tadi saat kalian melamar pekerjaan ke sebuah pabrik itu, jujur aja ya, aku kasih bocoran, mau SD, SMP, SMA itu pasti diterima asal ada orang dalam. Nih guys, penting banget ya. Nah itu, jadi usahakan kalian harus percaya diri dulu. Jadi begini ya guys, saat kalian melamar pekerjaan, kenapa aku bilang untuk pemula jangan langsung ke yang gajinya UMR gitu, harus bertahap. Misalkan kalian kerja di sebuah perusahaan toko, nah yang awal itu harus kerja di toko dulu. Jadi usahakan kalian jangan langsung mencari pekerjaan yang minim untuk diterima, kecuali kalian mempunyai orang dalam gitu ya guys, mempunyai untuk administrasi, baru kalian ada peluang buat diterima gitu. Nah jadi usahakan saat kalian melamar pekerjaan, usahakan kalian itu yang pertama itu buat pemula nih guys ya. Jadi usahakan kalian lebih baik sekitar 30 menit dari rumah kalian. Jadi usahakan cari yang dekat-dekat dulu, jangan cari yang jauh-jauh dulu. Jadi usahakan kalian harus punya pengalaman dulu. Nah dari situ kalian baru bisa melamar ke sebuah perusahaan yang jauh gitu dari rumah kalian, yang gajinya UMR gitu. Jadi usahakan kalian untuk pemula kerjanya di sekitar lingkungan kalian aja dulu. Misalkan ya daerah Cianjur Selatan, misalkan dari kampung Pasiraur, misalkan kalian bisa bekerja di kecamatan Tanggeng atau kecamatan Pagelaran guys. Jadi seperti itu, misalkan kalian cari lokasi-lokasi terdekat dulu, cari pengalaman dulu gitu ya, bertahap gitu. Jadi usahakan kalian seperti itu. Misalkan kalian bisa kerja di sebuah perusahaan ini ya, perbankan atau sebuah koperasi. Nah di sana kalian nikmati dulu tahapan-tahapan itu. Nah kalian kerja misalkan di sebuah koperasi yang emang gajinya itu enggak terlalu gede, misalkan 1 juta 1 bulan. Nah misalkan kalian harus menikmati tahapan-tahapan itu. Nah baru kalian saat keluar mintalah paklaring. Nah jadi usahakan kalian jadi senjata ampuh gitu paklaring tersebut. Kalian minta paklaring dari sebuah perusahaan tersebut. Nah jadi pas saat kalian keluar dari sana, kalian udah mempunyai paklaring, walaupun paklaringnya tidak sama. Misalkan kriterianya paklaringnya sebagai mesin jahit nih guys, seperti itu. Walaupun paklaringnya sebagai perbankan atau administrasi mengurus keuangan. Nah jadi usahakan kalian harus memiliki pengalaman dulu, kecuali nih guys, kecuali ini ya yang tadi kan untuk pemula.
kecuali pemula yang memiliki administrasi saat mau melamar pekerjaan ke yang gajinya UMR. Nah, kecuali kalian harus punya administrasi, kalian bisa nyogok, baru kalian bisa masuk ke sebuah perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya kalian harus punya orang dalam. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena ini memang ini pengalaman aku banget. Kenapa aku bilang seperti ini? Saat melamar ke sebuah perusahaan yang emang pelamarnya itu 1000 orang bahkan lebih gitu ya guys. Jadi saat masuk kalian langsung dites gitu ya. Saat dites kalian lolos, tapi pas saat dipekerjakan kalian pasti dipertemukan dengan supervisor. Nah, saat kalian bertemu dengan supervisor, kalian itu akan ditanya, gak tahu dari mana gitu ya, pasti ujung-ujungnya nanya kalian mau di line mana. Pasti pemula kan pasti bingung mau di line mana, line apa itu, line itu apa, aku kasih bocoran ya. Jadi usahakan kalian saat pemula gitu ya, kalau kalian punya orang dalam di perusahaan tersebut, saat kalian ditanya line berapa, kalian harus tahu dulu di lowongan ada lowongan kah gitu di saudara kalian gitu yang kerja di sana, di line berapa, bagian apa, kalian harus tahu. Nah, jadi baru kalian bisa diterima. Tapi kalau misalkan kalian bingung gitu ya, buat pemula bingung gitu, saat bertemu supervisor, pasti supervisor akan mengarahkan kamu ditempatkan di sini, terus tiba-tiba saat seharian kerja full, terus ada tiba-tiba supervisor yang lain bahwa di sini akan ada yang menempatinya. Aduh, jangan sampai seperti itu ya guys. Usahakan kalian harus punya orang dalam dan tanyakan di line berapa dan bagian apa. Jangan sampai kalian buang-buang waktu, udah mah di testing lama-lama ngantri, malah ujung-ujungnya nggak ada panggilan lagi padahal udah lolos. Jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa aku cerita seperti ini? Karena ini pengalaman banget. Jadi jangan sampai kalian gagal langsung ngelamar lagi dari awal. Nah, jadi seperti itu ya guys. Nah, usahakan. Dan yang ketiga itu berpenampilan rapi. Buat pemula yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan cepat, kalian saat melamar ke sebuah perusahaan kalian harus berpenampilan rapi saat bertemu dengan pemilik perusahaan. Misalnya begini ya guys. Jadi kalian memakai baju seragam warna putih. Ini kebiasaannya ya, udah menjadi familiar. Saat melamar ke sebuah perusahaan, memakai baju putih, celana hitam, pakai pentopel serapi mungkin, wangi gitu ya guys. Nah, jadi saat kalian melamar pekerjaan, usahakan kalian rapi dan ramah gitu ya. Jadi kalian jangan suka untuk bertanya, mengeluarkan pendapat. Jadi kayak saat interview itu kalian itu harus aktif gitu ya. Insya Allah kalian bakal lolos gitu ya guys. Nah, seperti itu ya guys. Yang keempat itu usahakan saat kalian melamar pekerjaan ini ya guys. Ini untuk pemula. Jadi usahakan kalian itu yang dekat-dekat dulu. Misalkan ya gini ya guys, seperti kalian yang jaraknya 30 menit yang tadi dibahas di poin kedua. Jadi misalkan kalian yang dekat-dekat dulu kuasai, nah baru kalian bisa langsung bertahap ke yang gajinya UMR, yaitu perusahaan yang gede banget, misalkan daerah Sukabumi misalkan ya guys. Nah, sebenarnya sih bekerja itu enggak harus lulusan SMA atau sarjana S1, tapi sebenarnya dari attitude sih, yang utama itu dari attitude, rapi, dan kemampuan diri kita gitu ya, kualitas diri kita, bukan dari sekolah lulusan mana. Kenapa aku bilang seperti ini? Dulu pernah melamar di perusahaan yang gede banget, itu di Sukabumi ya, yang familiar gitu ya, namanya itu CDB gitu ya, CDB, dan apa namanya teh, yang daerah Cidahu gitu ya. Itu pelamarnya banyak banget sampai ngantri, dan ternyata aku tanya ke banyak orang itu lulusan apa, lulusan SD juga ada, SD SMP juga ada, sedangkan aku lulusan SMA gitu ya guys, ngelamar ke sana. Cuman melamar ke sebuah perusahaan tersebut, kalau cuman yang menjadi patokan bahwa lulusan itu
menjadi patokannya itu misalkan seperti ini ya guys. Misalkan lulusan SD hanya bisa ditempatkan di mesin jahit misalkan seperti itu ya guys. Kalau di SMA misalkan bisa jadi quality control, nah seperti itu. Tapi rata-rata yang dinilai itu adalah kualitas diri kita. Nah, saat dites itu kualitas diri kita, kemampuan kita, bukan dari lulusan apa. Jadi usahakan kalian harus percaya diri saat melamar pekerjaan. Nih guys, penting banget ya buat pemula. Usahakan kalian harus percaya diri. Kalian jangan sampai kalian malah bingung gitu ya guys, nyari lowongan pekerjaan. Misalkan kalian jangan hanya diam diri saja di rumah, apalagi scroll TikTok, media sosial. Usahakan kalian bermain keluar, kelilingi dunia yang dekat-dekat aja dulu, cari tanyakan ada lowongan pekerjaan. Jangan sampai kalian hanya berdiam diri saja, mau dari mana gitu dapatnya. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena kebanyakan orang sekarang gitu ya bilang susah banget gitu cari kerjaan. Emang kalian kerjanya apa gitu, cuma diam di rumah kan? Kalau misalkan kalian main keluar sama teman-teman kalian, langsung tanyakan ke toko-toko terdekat aja dulu, gak usah jauh-jauh. Kalau misalkan jarak 30 menit langsung maju besoknya ke 60 menit daerah-daerah mana. Nah jadi seperti itu guys ya guys. Usahakan buat pemula nih guys, cukup sekian aja ya video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.